Bang bahas Simon Gabriel. Bang bahas Simon Yuika. Oke, jadi di video kali ini gue bakal bahas dua orang sekaligus. Kita mulai dari Simon Gabriel terlebih dahulu. Simon Gabriel merupakan apostel dari era Father Gabriel. Simon juga merupakan apostel termuda di era Father Gabriel. Itu terbukti saat Simon masih kecil, dia diajari cara berpedang sama Peter. Dan kalau kita bandingkan dengan Johann dan Peter, maka Simon adalah orang yang paling muda. Sama seperti Peter dan Johann, Simon juga berasal dari panti asuhan kehormatan. Meskipun mereka sama-sama berasal dari tempat yang sama, mereka berdua berada di waktu yang berbeda. Saat Simon masih kecil, Peter sudah menjadi seorang apostel. Hal ini juga membuktikan kalau Simon adalah apostel yang paling muda di era Father Gabriel. Peter mengakui kalau Simon adalah pendekar pedang terbaik di dunia. Simon memiliki julukan, yaitu pendekar pedang berputar. Julukan ini bisa dia dapatkan karena teknik dan gaya berpedang Simon memang sangat identik dengan putaran. Simon memiliki kecepatan yang sangat cepat. Saking cepatnya Simon, dia mampu memotong air hujan. Dan hanya dengan satu tangan, Simon bisa memotong 7 pistol dengan sangat presisi. Dan dia juga bisa menebas banyak orang dalam sekejap. Dilihat dari data ini, kecepatan Simon jauh lebih unggul dari Yuika. Dari segi teknik Simon itu sudah pada matang. Simon melatih teknik berpedangnya selama bertahun-tahun, ditambah lagi dengan pengalamannya menjadi seorang apostel glory. Dan ini juga sesuai dengan perkataan Simon sendiri, kalau teknik berpedangnya akan sempurna. Karena Simon sudah berpengalaman selama bertahun-tahun, dia bisa mencium aroma darah seseorang. Meskipun orang itu melakukan penyamaran, Simon tetap bisa mencium aroma darah miliknya. Aroma darah yang dimaksud Simon adalah aura pembunuh dari seorang individu. Simon kalah dari Yuika itu bukan karena Simon lemah, melainkan karena Yuika melakukan cara curang, yaitu memakai parfum halusinasi. Kalau kita lihat dari data yang diberikan Jiwon, secara statistik, Simon jauh lebih unggul dari Yuika. Meskipun Yuika memakai cara curang, dalam dunia yang hanya mementingkan hasil ini, kemenangan Yuika tergolong sah. Simon Yuika. Yuika adalah satu-satunya anak dari pemimpin kelompok pedang hantu, atau yang biasa disebut sebagai Guido Moon. Yuika juga adalah seorang apostel baru milik Glory. Sebenarnya, yang menduduki posisi apostel itu si Kageo. Karena tujuan asli Raphael itu memang si Kageo. Dari segi kekuatan dan lain-lain sebagainya, Kageo jauh lebih unggul dari Yuika. Meskipun apostel yang asli itu Kageo, posisi apostel milik Yuika juga termasuk posisi yang sah. Karena yang dianugerahi dan dilantik menjadi seorang apostel adalah si Yuika. Yuika adalah pemilik dari kapal pesiar hantu. Kapal pesiar hantu menyediakan obat serta senjata selundupan, karya seni yang tak ternilai harganya yang lenyap dari dunia, dan bahkan orang-orang yang masih hidup. Kapal itu membuat segala hal yang bisa dibayangkan dan diharapkan oleh manusia. Selain itu, Yuika juga mempunyai bisnis pelelangan. Dia melelang karya seni, senjata biokimia Podarox, Apostel Simon, dan lain-lain sebagainya. Sebagai seorang pendekar pedang, Yuika memiliki kemampuan berpedang yang selevel dengan Simon mode best. Kalau kita bicara secara kasarnya dan mencakup semua data yang ada, kemampuan berpedang Yuika masih belum sebanding dengan Simon maupun Peter. Yuika memiliki kecepatan yang lumayan cepat. Dia bisa beradu serangan dengan Simon beberapa kali. Dan saat pertarungannya melawan Peter, Yuika menunjukkan kecepatannya yang memang sangat cepat. Ya, walaupun kecepatan Yuika masih belum sebanding dengan Simon secara keseluruhan. Dari segi kekuatan serangan Yuika itu sangat kuat. Yuika memakai Ghost Feet. Dengan memanfaatkan kecepatan dan momentum yang dihasilkan dari kecepatan itu, dia menciptakan kekuatan puluhan kali lebih besar dari berat tubuhnya sendiri.
Bisa kita lihat efek shockwave yang dihasilkan dari serangan Yuika. Ngeri banget kan? Yuika dan Kageo juga pernah membantai 2000 anggota Yakuza Yamato Gumi dalam satu malam. Dan ketika tempat mereka bertarung diperiksa, 2000 mayat anggota Yamato Gumi tidak ditemukan. 2000 mayat itu kemungkinan dilelehkan sama Kageo. Kalau seandainya benar, mereka semua dilelehkan Kageo. Bagaimana caranya? Waktu Kageo menyerang markas Glory, Kageo sudah kehilangan banyak darah. Apa mungkin Kageo bisa melelehkan 2000 mayat dalam satu malam? Cara yang paling masuk akal, 2000 mayat Yamato Gumi dipindahkan dan dimasukkan ke cairan asam yang sangat banyak. Saat Yuika menyerang Yamato Gumi, Yuika membawa banyak bawahan. Kemungkinan bawahannya itu yang memindahkan 2000 mayat Yamato Gumi. Meskipun Yuika selalu kasar ke Kageo, nyatanya Yuika juga suka ke Kageo. Perasaan suka Yuika ini telah bertahan selama 10 tahun. Saat Yuika mengungkapkan perasaannya ke Kageo, di saat itu juga dirinya tewas. Choi Eun-chang bilang kalau Yuika adalah orang yang paling keji di antara semua orang yang dia kenal. Kalau kita perhatikan kelakuan Yuika, kelakuannya memang sangat kejam dan keji. Jika Yuika bertarung melawan musuh individu yang kuat, seperti Shimon, maka dia akan menggunakan parfum halusinasi miliknya. Yuika juga mempunyai banyak sekali parfum, yang pastinya setiap parfumnya memiliki efek yang berbeda-beda. Oke, cukup sekian dan terima kasih.